Jakarta Timur ini banjir sudah mulai surut walaupun lalu lintas masih tetap padat di sana. Lalu seperti apa situasinya kalau di Jalan Dan Mogot? Kita akan pantau bersama Renata Panggalo. Selamat siang Renata. Jadi kondisi kalau di sana seperti apa? Apakah masih banjir juga di Dan Mogot? Ya, Vidi dan juga saudara, nampaknya ini belum juga surut ya, meskipun sekarang sudah ada beberapa pompa yang sudah disiagakan untuk menyedot air yang kemudian diharapkan bisa segera surut. Yang bisa kami sampaikan juga, Vidi dan juga saudara, ini merupakan situasi terkini yang dimana masih saja kendaraan ini melaju pelan akibat adanya genangan air ataupun banjir. Ketinggiannya ini bisa mencapai 50 cm di titik yang paling tinggi begitu ya, dengan ketinggian air 50 cm. Kemacetan ini memang terjadi di jalan yang terdampak banjir saja, yaitu Jalan Dan Mogot yang mengarah ke Cengkareng. Titik saya melaporkan saat ini merupakan kawasan Jembatan Gantung yang mengarah ke kantor Samsat Jakarta Barat. Dan lebih lengkap lagi mengenai situasi macet ini, saya juga sudah melihat begitu ya beberapa warga yang kemudian menunggu di bahu jalan, ada yang beristirahat, namun ada juga yang sayangnya terdampak banjir kendaraannya sehingga mengalami mati mesin. Lebih lengkapnya kita langsung tanyakan, Mas, boleh diperkenalkan namanya? Fajar, Mbak. Iya. Mas Fajar, ini saya lihat udah keluar nih, ada obeng. Ini kenapa kendaraannya? Mogok itu nerjang banjir di jalanan nih. Mas Fajar, ini dari mana dan mau kemana? Ini dari Tanjung Priuk mau ke arah Cengkareng. Oke, ini banjirnya dari sana emang konsisten setinggi ini atau seperti apa? Oh iya, jadi kan ini tadi paling dalam itu pas arah Pesing ya, dari arah keluar Pesing Jelambar, baru nanti dalamnya di daerah sini. Ini lebih dalam sih dari depan PLTU Taman Kota tadi. Baik, berapa kali Mas dalam bulan Januari ini kendaraan bisa sampai mogok kayak gini? Oke, kebetulan kan saya rutinitas lewat sini ya, jadi untuk ini sudah 3 kali sih, ini udah 3 kali mati ya. Sudah 3 kali servis juga berarti ya, Mas? Wah, servis bisa 4-5 kali nih. Oke, berarti ada kos tambahan ya setiap Ada tambahannya ya. Jadi kalau udah habis ini ya tambahannya harus olinya jadi campur air, itu banyak banget kendalanya. Kalau boleh tahu berapa Mas kira-kira pengeluarannya sebulan ini karena banjir? Kalau dihitung-hitung kemarin servis udah 180, kira-kira 200-an lah sekali servis. Itu sekalian ganti sama oli ya. Soalnya oli kan kemasukan air juga. Oke, jadi kerugiannya ini sampai ke motor juga parah ya Mas untuk bulan ini. Mas Fajar, ini kan harus ke kantor ya. Ini dampaknya ke aktivitasnya Mas Fajar sehari-hari bagaimana? Ya pasti sih kerjaan jadi pendingan jadi banyak ya. Itu pasti, itu yang pertama. Terus yang kedua ya absensi sih, jadi mempengaruhi semua kan. Jadi walaupun ada toleransi. Iya deh, ada bisa potongan juga kan kalau nggak masuk kerja, apalagi nggak masuk potongannya bisa, aduh, sih paling. Berarti double-double ya Mas, selain kendaraan jadi mogok, kemudian juga bisa kena potongan karena ada absensi yang tidak terpenuhi ya? Iya benar. Mas Fajar, terakhir mungkin harapannya seperti apa? Ya sebenarnya sih kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya mungkin ini lebih cepat surut ya, cuma ada beberapa titik yang memang masih harus perlu perbaikan sih. Ya harapannya buat Pemprov lebih mendalami titik-titik tersebut lah, kayak salah satunya jalur Dan Mogot ini kan sering banget nih, bahkan sebulan ini udah bisa 3 kali gitu. Ya tolong diperbaiki lah, gitu aja sih. Makasih Mas Fajar untuk waktunya, semoga cepat baik kembali untuk kendaraannya. Itu dia saudara, jadi tidak hanya mengganggu lalu lintas, ternyata juga banyak sekali masyarakat yang akhirnya harus berhenti di tengah jalan karena kendaraannya mati mesin. Tentu ini menambah lagi biaya mereka selain biaya perjalanan, kemudian juga untuk membiayai servis motor mereka. Dan tentunya warga juga berharap agar ini menjadi perhatian dari pemerintah karena ini mengganggu aktivitas mereka untuk berangkat ke kantor. Dan sampai dengan saat ini juga lalu lintas masih bisa dikatakan tersendat ya akibat dengan banjir ini yang ketinggiannya bisa mencapai 50 cm untuk di titik kami melaporkan di sekitar kawasan Jembatan Gantung mengarah ke kantor Samsat Jakarta Barat. Vidi.